Halo teman-teman, balik lagi di video analisa saham Alpha Evolution. Udah lama ya saya nggak bikin video analisa untuk nemenin aktivitas investasi kamu ya. Karena waktunya nggak memungkinkan untuk saya bikin video, tapi tetap analisa hariannya saya tetap aktif share di channel Instagram, di feed Instagram, di channel WhatsApp atau di channel Telegram. Nah, pada video kali ini saya akan analisa beberapa saham yang sekiranya cukup menarik karena minggu kemarin atau minggu ini ya diakumulasi cukup masif nih. Sebelum kita masuk ke analisa sahamnya, kita lihat dulu IHSG yang minggu ini ditutup positif di level 6.525. Ini penutupan tertinggi sejak IHSG membentuk bottom di 8 Juni 2026. Nah, kalau kita lihat dari gambar structure yang udah saya buat sebelumnya, IHSG ini membentuk pola mirip seperti ascending triangle. Nah, ascending triangle ini pada prinsipnya dia adalah pattern dual function ya. Dia bisa naik, dia bisa turun. Tapi karena katalis IHSG ini positif untuk bisa bullish, maka orientasi pembentukan pattern ascending triangle pada IHSG ini mengindikasikan adanya potensi kenaikan. Maka jika kita lihat dari penutupan hari Jumat kemarin, IHSG ditutup di level 6.525. Ini menjadi penutupan tertinggi tadi sudah saya sebutkan dan juga sudah keluar dari patternnya, alias bisa kita sebut ini sudah breakout. Nah, ada target-target yang mungkin aja diuji oleh IHSG yang artinya menjadi target kenaikan IHSG ke depan. Targetnya ada di 6.858, itu menjadi target gap close terdekat ya. Dan ada high resistance dari high tanggal 7 Mei 2026 di level 7.207. Nah, ini kalau kita lihat asing mulai pelan-pelan akumulasi di market-market seperti Big Bang ya. Ini memberikan sinyal positif juga untuk kenaikan IHSG biar cepet-cepet naik, udah capek nih kita nunggu IHSG nggak kemana-mana. Kalau kita lihat dari rupiah terhadap dolarnya juga ini sudah sesuai dengan roadmap yang kalau di Alpha Trade Academy udah sering ya saya bahas bahwa rupiah kita saat ini ditutup juga positif, minggu ini ditutup positif di level 17.700. Nah, ini ada support di 17.690. Ya, semoga aja rupiah kita bisa terus menguat breakdown dari 17.690 sehingga ini akan menjadi katalis positif juga untuk IHSG bisa melanjutkan tren bullish-nya. Nah, ini sedikit informasi ya, mungkin teman-teman baru pertama kali lihat chart US dollar terhadap rupiah. Kalau dia trennya naik kayak gini berarti US dollarnya yang menguat, at least rupiahnya melemah. Tapi kalau trennya turun, US dollarnya yang melemah, artinya rupiahnya menguat, begitu ya. Nah, ini kalau terus turun, masuk ke dalam bearish trend, turun dan bergerak di bawah moving average-nya, maka rupiahnya yang menguat, US dollarnya melemah. Begitu ya. Ya, kita berharap sama-sama rupiahnya menjadi penopang juga untuk katalis positif IHSG biar bisa kembali positif ke tren bullish-nya. Artinya kalau rupiah rupiahnya menguat ya, ini akan menarik minat investor asing untuk terus masuk ke market IHSG. Oke, seperti yang tadi sebelumnya saya
janjikan kita akan bahas beberapa saham. Saya punya list nih, pertama ada BBRI yang saya rasa cukup layak untuk dipantau ya BBRI. Kita lihat BBRI. BBRI minggu ini ditutup di level 3.230. Ini jelas sudah bertahan di atas MA, lalu breakout dari resisten minornya. Kemarin BBRI itu sempat terbentuk pola base atau sideways dari sejak 10 Agustus nggak kemana-mana. Lalu Jumat kemarin ditutup langsung gap up, loncat atau ditutup positif 2,87% di level 3.230. Ini menjadi sinyal positif untuk BBRI bisa terus melanjutkan kenaikan. Nah, kalau kita lihat dari transaksi atau money flow yang terjadi pada bulan Agustus ini ya, BBRI terindikasi ada akumulasi dari ZP sebanyak atau sebesar 514,9 miliar. Wow, ini angka yang cukup positif ya untuk BBRI, bahwa ada akumulasi yang cukup dominan dan cukup besar. Lalu disusul YU 334,2 miliar dan disusul AK, RX, BK. Artinya dalam 1 bulan terakhir selama bulan Agustus BBRI terus diakumulasi asing. Semoga ini menjadi sinyal positif bahwa asing mulai trust lagi nih ke market Indonesia, khususnya BBRI, sehingga BBRI bisa melanjutkan kenaikan ke target terdekatnya di level 3.360, lalu 3.440, di mana 3.440 itu adalah gap close ya dari tanggal 20 April 2026, lalu pada tanggal 21 Aprilnya lalu terjadi gap down, maka range atau gap di tanggal 20 April itu di level 3.440 itu perlu ditutup dan itu bisa jadi target BBRI terdekat. Lalu selanjutnya ada resisten tertinggi terdekat juga, ada di 3.510. Semoga aja kenaikan BBRI ke depan bisa sampai target-target di atas. Good luck ya untuk teman-teman yang udah punya BBRI di bawah. Oh iya, kalau kita lihat dari transaksi minggu ini juga cukup lumayan bagus juga ya. Ada AK yang akumulasi 281 miliar, disusul BK 206 miliar, disusul KZ 109 miliar, disusul ZP dan AG. Ini notabene broker-broker asing mulai masuk di BBRI dan ini menjadi sinyal positif untuk BBRI bisa melanjutkan kenaikan. Good luck ya untuk teman-teman yang sudah punya BBRI. Selanjutnya kita lihat ANTM. ANTM juga cukup menarik kalau kita lihat dari transaksi minggu ini ya. Juga ada akumulasi dari AK yang masuk sebanyak 127,6 miliar. Artinya asing juga mulai melirik Antam nih. Kalau kita lihat dari pola strukturnya Antam juga punya pola ascending triangle. Nah, indikasinya ini karena ada akumulasi diharapkan Antam bisa melanjutkan kenaikannya. Walaupun dari beberapa hari terakhir Antam nggak kemana-mana nih, belum mampu breakout, belum terkonfirmasi breakout dari patternnya, dan juga belum bertahan di atas MA-nya. Sebetulnya di Alpha Trade Academy kita sudah buat rekomendasi masuk di Antam dari sejak 5 Agustus. Ya memang walaupun belum terlalu naik tinggi, tapi setidaknya udah floating profit. Nah untuk teman-teman yang belum punya barang ya bisa dipertimbangkan jika breakout dari 3.270 yang menjadi resisten terdekat bagi Antam. Jika Antam mampu breakout dari 3.270, maka secara otomatis secara structure juga Antam sudah breakout dari pattern, Antam juga sudah bertahan di atas moving average. Ingat, moving average adalah indikator tren, di mana kalau harga atau candle bergerak di atas moving average, maka sudah bisa dipastikan harga atau tren suatu saham atau suatu market masuk ke dalam fase bullish. Sehingga jika Antam mampu breakout atau tutup di atas 3.270, maka Antam bisa dikatakan masuk ke fase bullish. Target Antam ada di 3.420, di mana
3.420 itu ada gap yang terjadi pada tanggal 13 Mei 2026. Selanjutnya ada 3.610 yang bisa juga dijadikan target Antam. Di situ ada high minor. Selanjutnya ada di 3.810 juga menjadi high minor, dan high tertinggi di market Antam ada di level 3.950. Good luck ya untuk teman-teman yang mungkin sudah punya Antam atau baru mau ngelirik Antam nih. Oh ya, perlu saya sampaikan juga, perhatikan level 2.800 yang menjadi level support kunci dari Antam. Jangan sampai di breakdown, karena kalau di breakdown Antam gagal bullish dan masuk kembali ke fase bearish cukup kuat. Good luck untuk Antam. Selanjutnya kita lihat BRPT teman-teman. BRPT juga terpantau menarik. Nah, BRPT juga ada trading setup saya yang baru juga saya buat tanggal 20 Agustus kemarin dan belum kemana-mana. Kalau kita lihat dari money flow-nya dulu ya, BRPT minggu ini juga diakumulasi cukup masif. Ada BB yang akumulasi 53,4 miliar yang menjadi dominan ya, menjadi dominan akumulator di saham Antam. Dan kalau kita lihat penutupan minggu ini di 1890 bagi BRPT belum cukup meyakinkan memang. Tapi karena adanya akumulasi yang cukup signifikan dan cukup lumayan mendominasi ya, maka BRPT layak juga dipantau dengan memperhatikan level support di 1785. Jangan sampai BRPT breakdown dari level 1785. Lalu kita punya target di BRPT ada di resisten minor terdekat di 2150 sampai dengan 2220. Ini kita jadikan zona ya. Zona target di 2150 sampai dengan 2220. Jika BRPT mampu untuk melanjutkan kenaikan dan breakout dari 2220, maka target BRPT selanjutnya ada di 2440 sampai dengan 2550. Ini kita jadikan zona, bukan satuan level. Good luck yang mungkin sudah masuk di BRPT, masih layak di hold, atau mungkin teman-teman yang baru mempertimbangkan atau jadi watchlist dulu lah. Semoga BRPT bisa melanjutkan kenaikannya karena ada akumulasi yang cukup dominan dari BB sebanyak 53,4 miliar di minggu ini. Selanjutnya kita lihat ada TINS. TINS juga cukup menarik kalau kita lihat dari akumulasinya memang nggak terlalu signifikan ya. Ada akumulasi dari BK yang akumulasi 42,9 miliar disusul ZP yang akumulasi 40,7 miliar. Nah ini kalau kita lihat yang menarik adalah dari TINS minggu ini BK akumulasi 42 miliar. ZP juga akumulasi 40,7 miliar. Masing-masing akumulasinya rata-rata ada di 4016 dan 4036. Artinya kalau bisa kita lihat dari harga last price-nya TINS di 4030, ini nggak jauh beda dari harga last price. Yang kalau kita lihat di sini TINS itu sebetulnya sudah masuk ke zona resisten, tapi bukannya didistribusi, malah diakumulasi dengan nominal yang lumayan cukup besar, 42 miliar dari BK, 40 miliar dari ZP. Sebelumnya di saham TINS, Alpha Trade Academy udah merekomendasikan dari sejak 17 Juli di level 3.590 dan sebetulnya sudah sampai target nih. Tapi karena ada akumulasi yang dominan dari BK dan ZP di harga dekat-dekat dengan last price saat ini, kita atau saya berasumsi ada potensi nih saham TINS ini nge-break out 4190. Kenapa? Karena BK akumulasi 42 miliar, ZP akumulasi 40 miliar di harga dekat-dekat last price. Tentunya dia nggak mau rugi dong, dia mau profit dong. Artinya akan dijagain harganya untuk tidak turun terlalu dalam. Sehingga target atau tujuannya mereka untuk nge-break out. Tujuannya untuk apa nge-break out? Ya untuk make money lah. Artinya masih ada potensi nih
TIN bisa lanjut naik sampai dengan 4.600 sampai dengan 4.720. Jadi teman-teman yang udah punya barang di TINS ini masih layak untuk di hold karena adanya akumulasi yang dominan dari BK dan ZP di harga dekat-dekat last price yang notabene last price ini dekat di area resisten. Area resisten ini kan sebetulnya area historical di mana banyak orang yang distribusi. Tapi kali ini bukan didistribusi tapi diakumulasi sehingga saham TINS ini cukup layak ya untuk dipantau ke depannya. Kalau teman-teman mau masuk jangan masuk dulu, wait and see dulu, pastikan dia breakout dari 4190 yang menjadi sebagai resisten terdekatnya. Tapi kalau teman-teman yang udah punya barang di bawah, saham ini masih layak untuk di hold. Kita lihat, semoga aja ya breakout dari 4190. Ya, kita lihat nanti ke depannya. Market itu dinamis, hari ini akumulasi, besok bisa distribusi. Jadi tetap dipantau, tetap diperhatikan money flow-nya ya. Jangan sampai apa yang saya jelaskan ini menjadi acuan pasti untuk teman-teman. Karena market itu dinamis, sekali lagi. Bisa sekarang akumulasi, besok langsung distribusi. Tapi kalau kita ngelihat dari kondisi saat ini ya semoga aja 4190-nya di breakout yang menjadi resisten terdekatnya TINS. Good luck ya untuk teman-teman yang punya saham TINS. Selanjutnya kita lihat AMMN. AMMN juga cukup menarik di mana ada akumulasi minggu ini dari AK sebanyak 210,7 miliar. Disusul BK 77,2 miliar. Disusul BB 40,1 miliar. Statusnya big akumulasi. Namun sebetulnya secara teknikal AMMN ini belum kemana-mana. Strukturnya belum masuk ke fase bullish. Kenapa? Karena masih di dalam base ini. Sebetulnya belum kemana-mana. Dia masih sideways, masih konsolidasi sejak 6 Agustus 2026. Namun dengan adanya akumulasi dari AK, BK, dan BB di minggu ini menjadi potensi yang cukup menarik untuk bisa AMMN breakout dari resistennya di level 4560. Nah, teman-teman bisa perhatikan ke depan atau minggu depan. Kalau AMMN mampu breakout dari 4560, maka teman-teman bisa spekulasi buy on breakout dengan memperhatikan level support di 4140-nya. Dan ada target AMMN di level 5600 sampai dengan 5850. Kita bikin zona ya. Ini zona area resisten di mana sebelumnya di area ini orang banyak jualan sehingga harga turun sampai ke dalam ke level 2000-an lah ya. Dari 5000 ke 2000 nih cukup dalam banget turunnya. Artinya di sini ada zona-zona resisten yang perlu teman-teman perhatikan juga. Nah, saya tambahkan juga nih juga ada area base yang banyak terjadi distribusi, sempat terjadi konsolidasi, naik nggak kuat turun lagi, naik nggak kuat turun lagi. Artinya di zona 5225 juga ternyata ada historis orang banyak buang di situ. Jadi saya tambahkan target resistennya ada di 5225, 5600 sampai dengan 5850 yang menjadi target-target yang bisa dipantau untuk AMMN. Dengan adanya akumulasi dari AK 210 miliar disusul BK 77 miliar dan BB 40 miliar, saham AMMN cukup menarik untuk diperhatikan. Semoga buy on breakoutnya bisa melanjutkan kenaikan dan masuk ke fase bullish ke target-target di atas. Good luck untuk teman-teman yang udah punya AMMN dan good luck juga untuk teman-teman yang menjadikan saham AMMN ini sebagai watchlist. Selanjutnya kita masuk ke saham PTRO. Ini PTRO juga bisa dipantau ya. PTRO sebetulnya kita udah sampai target. Kita sudah punya target di 5450. Nah, kenapa saham ini layak juga dipantau? Sebetulnya kalau kita lihat dari beberapa waktu terakhir, dari 1 minggu terakhir dan kemarin hari Jumat tidak ada akumulasi yang cukup signifikan. Tapi kenapa saham ini layak dipantau? Karena dalam periode Agustus dari tanggal 1 sampai dengan video ini dibuat tanggal 22 Agustus
Ada akumulasi dari AI 80 miliar, disusul HP 42 miliar, lalu disusul BB 38 miliar, KZ 30 miliar, dan seterusnya lah ya. Kelamaan kalau saya sebutkan satu-satu. Yang menarik di sini adalah PTRO sudah mulai breakout dari moving average-nya, yang dimana moving average ini adalah indikator tren. Perhatikan, kemarin PTRO sempat menguji MA lalu gagal turun, dan menguji MA lagi gagal turun, menguji MA lagi gagal turun. Tapi kali ini PTRO sudah mulai bertahan di atas MA, tutup di atas garis MA-nya. Artinya ini sudah mulai ada indikasi PTRO masuk ke fase transisi tren dari bearish ke bullish. Artinya kita bisa tunggu, semoga aja PTRO bisa koreksi dulu sampai dengan kisaran 4.600 atau 4.500-an lah ya. Aksi taking profit dari teman-teman yang udah mungkin beli di bawah lalu naik ke atas. Di Alpha Trade Academy kita udah bikin trading setup dari sejak 16 Juli di harga 4.080. At least sudah sampai target ya. Dari trading setupnya juga udah kelihatan ya, harganya udah sampai target trading setup kita. Tapi kalau teman-teman yang baru mau masukin PTRO ke dalam watchlist, saya rasa ada dua option yang mungkin bisa dilakukan. Pertama, tunggu aja koreksi, setidaknya sedekat-dekatnya targetnya 4.800 sampai dengan 4.700 atau 4.600 sampai dengan 4.500. Kita harapkan retrace-nya dulu untuk selanjutnya PTRO bisa lanjut naik. Atau PTRO jika breakout dari 5.600 maka teman-teman bisa spekulasi buy on breakout, dan kita coba cari target di level 6.125, jangka pendeknya bisa dijadikan target, selanjutnya 6.500 dan 6.875. Ini kan lumayan ya, spekulasi buy on breakout kalau mampu breakout dari 5.600. Nah, kok deket banget sih targetnya? Ya karena inilah resisten-resisten terdekat, makanya kita berharapnya PTRO tuh retrace dulu biar range targetnya bisa lebih lebar. Karena kalau dia retrace sampai dengan ke 4.800 katakanlah di sini, maka kita kan bisa masuk di sini. Ketika technical rebound terjadi di sini, swing trade-nya terpenuhi, masuk di sekitaran 5.000-an lah ya. 4.800, 4.900, maksimal 5.000. Ya, untuk range target ke 6.125 kan cukup lumayan, apalagi dia sampai naik ke target tertingginya di 6.875. Ya sebetulnya masih ada gap nih PTRO sampai dengan di 10.750. Kita nggak perlu muluk-muluk sana dulu ya, target resistennya dulu aja kecapai. Kalau dia mampu breakout dari 6.875 maka memang targetnya bisa balik lagi ke 10.000. Tapi kita nggak muluk-muluk ke sana dulu, kita coba uji dulu target-target resisten terdekat. Oke, semoga analisa saham yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Semoga teman-teman terbantu ya dengan analisa ini. Teman-teman, saya mau ngajak teman-teman untuk join di Alpha Trade Academy mumpung ada promo Merdeka. Teman-teman bisa akses lifetime seumur hidup, kita belajar dan kita menjadi komunitas, analisa bareng, kita berdiskusi bareng, dan semoga ini menjadi manfaat untuk rekan-rekan. Saya tunggu di kelas Alpha Trade Academy. Good luck untuk aktivitas investasi teman-teman. Sampai jumpa di video analisa saham Alpha Evolution selanjutnya. Thank you.